Baik, selamat datang pada presentasi saya. Perkenalkan, saya Valeria Vikarina Amaris dengan NIM 2101011812012 dari Rekayasa Nilai Kelas C, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi mengenai Value Engineering pada Southwest Regional Water Supply atau SWRWS Project. Topik bahasan yang akan saya bawakan, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua proposal, yang ketiga rekomendasi tambahan, yang keempat gagasan analisis tetapi tidak diusulkan, yang kelima gagasan hasil brainstorming, dan yang keenam adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Kota Jeming, Daerah Hidalgo, dan Gila Basin Irrigation Commission atau GBIC mengajukan proposal untuk mengalihkan dan menyimpan air Sungai Gila di bawah Arizona Water Settlements Act atau AUSA 2004. Proposal GBIC terdiri dari penyimpanan dan komponen pengalihan irigasi. Komponen penyimpanan proposal ini telah digabungkan dengan dua proposal lainnya dari daerah Hidalgo dan Kota Deming untuk membuat satu proposal pengalihan dan penyimpanan terintegrasi yang disebut Southwest Regional Water Supply (SWRWS) atau Pasokan Air Regional Barat Daya. Proposal gabungan ini akan mengalihkan air AUSA dari Sungai Gila, menyimpannya di penyimpanan offstream di tebing Lembah Gila, melepaskannya untuk kebutuhan lingkungan dan pertanian selama arus aliran rendah, dan memompa air ke atas untuk nantinya dialirkan kepada masyarakat di cekungan Mimbres. Manfaat potensial dari air ini adalah untuk kebutuhan kota, kebutuhan industri, lingkungan, dan kepentingan pertanian. Pipa SWRWS diusulkan untuk dibangun di sepanjang kanan jalan untuk Highway 180. Evaluasi teknis. Ada dua tahap. Yang pertama adalah tahap 1. Dilakukan perekrutan dan kontrak untuk melakukan identifikasi beberapa kebutuhan sebelum berjalannya proyek. Staf ISC mengontrak Bohannan Huston Inc. atau BHI untuk mengidentifikasi lokasi terbaik untuk pengalihan dan situs penyimpanan di tebing Lembah Gila, dan merancang struktur pengalihan, alat angkut, dan jalur pipa ke cekungan Mimbre pada tingkat penilaian 10%. Menggunakan investigasi lapangan dan analisis desktop, konsultan menemukan dua alternatif untuk pengalihan dan penyimpanan dalam laporan teknik awal mereka. Staf ISC juga mengontrak RCH Konsultan Inc. untuk melakukan tinjauan teknis independen terhadap studi tahap 1 BHI, mengidentifikasi masalah teknis yang signifikan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Tahap 2. Setelah tahap 1 selesai, ISC mengontrak Bohannan Huston Inc. untuk melakukan evaluasi teknis tahap 2 dan proposal SWRWS, dan dibuatlah alternatif untuk pelaksanaannya. Deskripsi proyek. Ada 4. Yang pertama ada tujuan studi yang mencakup tinjauan ketersediaan dan model pengalihan air AUSA, tinjauan tingkat penilaian desain dari BHI dan BOR, mengidentifikasi komponen dan konfigurasi, rekomendasi studi dan investigasi lebih lanjut. Yang kedua, fokus area. Mencakup potensi tantangan teknis, dampak kekeringan ISC, dan prediksi pengurangan aliran bor, meminimalkan biaya energi dan karbon, dampak lingkungan, mencari sinergi yang dapat secara bersamaan adanya pertemuan pengguna air dan kebutuhan lingkungan. Yang ketiga ada item yang tidak dapat ditukar, mencakup rata-rata maksimum pengalihan tahunan dari model dengan ataupun tidak kekeringan, pengalihan maksimum 350 CFS, air di tampungan untuk dilepaskan saat dibutuhkan, pemenuhan segala kendala AUSA, pemenuhan dengan ESA. Yang keempat, catatan lain. Tim VE tidak meninjau keterlibatan pihak berwajib dari proyek ini. Tim VE tidak meninjau perkiraan biaya dan desain sekarang,
tim VE tidak mengevaluasi kegiatan ekonomi dari proyek. Tim Studi Value Engineering. Tim VE terdiri dari 8 spesialis teknis yang sangat senior, ditambah juga seorang senior fasilitator teknik. Spesialisasi teknis dipilih berdasarkan kebutuhan teknis yang luas dan fokus area proyek. Spesialisasi teknis tercantum di bawah ini. Yang pertama ada konstruksi gedung dan pembiayaan, kedua struktur dan alat angkut hidraulik, ketiga perizinan lingkungan, keempat geomorfologi dan transportasi sedimen, kelima bendungan, reservoir, dan rekayasa geoteknik, keenam teknik elektro, ketujuh terowongan, kedelapan hidrologi, pemodelan air dan nahan, kesembilan biaya fasilitas rekayasa nilai, rekayasa, dan siklus pembiayaan. Ada metode studi value engineering, yang pertama ada fase informasi, yang kedua fase analisis fungsi, yang ketiga fase kreativitas atau spekulasi, yang keempat fase evaluasi, yang kelima fase pengembangan, dan yang keenam fase presentasi dan laporan. Fase informasi. Setiap anggota tim VE diberikan laporan dan informasi perkiraan biaya untuk proyek sebelum workshop. Mereka diberi instruksi untuk mengenali proyek tersebut. Fasilitator meminta agar tim desain mulai dengan gambaran umum dari proyek dengan konsentrasi pada tujuan dan kebutuhan untuk proyek tersebut. Fasilitator kemudian meminta tim desain untuk mulai secara bertahap melihat proyek secara detail. Fasilitator mendorong anggota tim VE yang lain untuk mengajukan pertanyaan secara terbuka. Fase analisis fungsi. Berikut adalah diagram fase. Dengan menggunakan diagram fase, tim VE dapat bertukar pikiran untuk mendorong tim memperluas jumlah solusi yang mungkin sehingga meningkatkan kemungkinan mencapai solusi untuk ditingkatkan. Tim VE kemudian memilih 6 fungsi yang dianggap mewakili 80% dari biaya proyek. Fase kreativitas atau spekulasi. Tim VE memilih fungsi untuk brainstorming menurut hukum Pareto, yaitu 20% dari fungsi yang menggerakkan 80% proyek. Dengan brainstorming formal, menghasilkan sebanyak mungkin metode alternatif untuk mencapai fungsi yang dipilih. Kemudian dipisahkan menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama proposal VE, yaitu ide-ide yang memiliki potensi untuk menghemat life cycle cost. Yang kedua, rekomendasi tambahan, yaitu ide-ide yang akan meningkatkan proyek. Fase evaluasi. Tim VE menggabungkan, mengevaluasi, dan menyatukan ide-ide yang telah diidentifikasi. Tim VE secara keseluruhan kemudian membahas dan mencatat keuntungan relatif dan konsep asli dalam kasus dasar. Dibandingkan keuntungan dari alternatif ditambah resiko menerapkan konsep alternatif seperti yang diusulkan oleh tim VE. Ide-ide yang bertahan dari hasil diskusi dipilih sebagai kandidat untuk pengembangan lebih lanjut oleh anggota tim individu. Fase pengembangan. Tujuan dari fase ini adalah untuk melihat bahwa ide tersebut memang layak secara teknis dan untuk menjelaskan ide tersebut dengan lebih baik kepada tim desain. Ide-ide yang lulus analisis teknis dan ekonomi dikembangkan dan dimasukkan ke dalam desain dan disiapkan menjadi proposal formal. Tim VE juga menyiapkan rekomendasi tambahan. Rekomendasi ini adalah ide tim VE yang diperkirakan dapat menambah nilai proyek tetapi belum tentu menghemat modal atau biaya masa depan. Fase presentasi dan laporan. Semua proposal, rekomendasi tambahan, dan ide-ide dianalisis tetapi tidak diusulkan, dicatat selama studi VE, dan dikumpulkan dalam laporan awal untuk disajikan kepada tim peninjau untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Setelah tim peninjau memutuskan disposisi pada proposal dan rekomendasi tambahan, laporan akhir akan disiapkan. Bagian kedua, proposal. Tujuan proposal VE ini adalah untuk mencari gagasan yang berpotensi menghemat biaya siklus hidup. Studi VE ini menghasilkan 13 proposal. Proposal ini dikategorikan berdasarkan bidang teknis pengalihan, sedimentasi,
pengangkutan, penyimpanan atau waduk, distribusi, dan tinjauan model pengalihan. Dari 13 proposal dihasilkan 3 proposal yang ditunda keputusannya, 8 proposal yang dinyatakan diterima, dan 2 proposal lainnya dinyatakan ditolak untuk dilaksanakan. Yang pertama ada proposal VE nomor 01003. Deskripsinya adalah mengumpulkan, menggunakan, dan menghitung aliran permukaan anak Sungai Cila yang mengalir ke sistem penyimpanan air waduk dengan penghematan total adalah $1.560.000. Keuntungan dari konsep alternatifnya, yang pertama ada mengoptimalkan proyek untuk semua kemungkinan arus masuk termasuk anak sungai, berpotensi menyediakan sumber air yang sebelumnya belum ditemukan, memberi peluang yang besar untuk melestarikan aliran bypass lingkungan. Keuntungan dari konsep aslinya tidak ada, resiko dari penerapan konsep alternatif tidak ada, dan keputusannya masih didiskusikan. Yang kedua ada proposal Value Engineering 01009. Deskripsinya adalah menggunakan pipa baja untuk mengalirkan air yang dialihkan dari saringan intake Koanda pada struktur pengalihan BHI melalui jalur yang tertimbun dan ditinggikan di sepanjang Sungai Cila untuk dialirkan ke Waduk Spar. Dengan penghematan totalnya adalah $5.200.000. Keuntungan dari konsep alternatifnya, biaya konstruksi lebih rendah daripada terowongan, memungkinkan kemudahan akses pemeliharaan dan perbaikan melalui jalur pipa. Keuntungan dari konsep aslinya, panjang alinyemen terowongan lebih pendek sekitar 18.000 kaki. Alinyemen terowongan yang lurus meminimalkan masalah erosi sedimen. Resiko dari penerapan konsep alternatif, yang pertama ada pemasangan pipa pada kemiringan lereng yang seragam, tidak praktis. Dan ada tingkat yang lebih tinggi dari gangguan lingkungan dan kemungkinan masalah perizinan dan lain-lain. Dan keputusannya adalah tidak diterima atau ditolak. Lalu yang ketiga ada proposal VE nomor 01011. Deskripsinya menyertakan tindakan konservasi air sebagai komponen proyek. Penghematan totalnya adalah $2.864.430. Keuntungan dari konsep alternatifnya selaras dengan apa yang mungkin diperlukan untuk proses perizinan NEPA dan Section 404. Keuntungan dari konsep aslinya tidak ada. Resiko dari penerapan konsep alternatif bergantung pada bagaimana penghematan konservasi dipandang. Penghematan dapat mengurangi jumlah air yang dibutuhkan dari proyek atau meningkatkan hasil proyek jika penghematan dimasukkan sebagai komponen hasil proyek. Keputusannya adalah diterima. Yang keempat ada proposal VE nomor 01013. Deskripsinya adalah menggabungkan waduk POP dan Sikamar menjadi satu waduk yang lebih besar di Greenwood Canyon. Penghematan totalnya adalah $70 juta. Keuntungan dari konsep alternatifnya adalah mengurangi infrastruktur pendukung untuk bendungan, mengurangi penguapan karena total permukaan lebih sedikit. Keuntungan dari konsep aslinya adalah relokasi jalan raya 180 tidak perlu diperlukan. Resiko dari penerapan konsep alternatifnya, kurangnya informasi yang tersedia tentang geologi dan relokasi jalan raya 180 sulit. Keputusannya adalah diterima. Yang keenam ada proposal Value Engineering 01014. Deskripsinya adalah menghilangkan waduk Win dan menambahkan waduk kedua di Spar Canyon. Penghematan totalnya adalah $17 juta. Keuntungan dari konsep alternatif menyediakan kedua waduk dalam satu canyon, menghilangkan sekitar 5.000 kaki pipa pengangkut. Keuntungan dari konsep aslinya adalah fasilitas penyimpanan yang berlebihan, tidak perlu pemompaan untuk mengisi atas waduk. Resiko dari penerapan konsep alternatifnya adalah menambah luas waduk di lahan hutan nasional. Keputusannya adalah diterima. Proposal VE nomor 01015. Deskripsinya adalah mengoptimalkan jumlah dan ukuran yang dibutuhkan stasiun pompa untuk persyaratan membawa arus deming SWRWS. Penghematan totalnya adalah $1.650.000. Keuntungan dari konsep alternatifnya adalah biaya konstruksi dan O dan M yang lebih rendah, O dan M yang disederhanakan, 3 stasiun pompa. Keuntungan dari konsep aslinya adalah sebagian besar persyaratan ROW terletak di dalam jalan raya ROW dan dekat jalan raya untuk kemudahan akses. Resiko dari penerapan konsep alternatif adalah
dua lokasi stasiun pompa baru di atas sulit diterima. Keputusannya adalah diterima. Lalu ada proposal value engineering nomor 01031. Deskripsinya adalah menggunakan saringan intake pasif untuk mengganti galeri infiltrasi, dikombinasikan dengan saringan koanda di titik pengalihan struktur intake BHI Sungai Jila. Penghematan totalnya adalah 13.700.000 US dollar. Keuntungan dari konsep alternatifnya, konstruksi yang lebih rendah dari biaya O dan M, kemudahan konstruksi lebih baik di daerah sungai yang lebih kecil, dan keuntungan dari konsep aslinya tidak ada. Resiko dari penerapan konsep alternatif, sedimen sungai dapat menyebabkan beberapa penyumbatan, dan keputusan akhirnya masih didiskusikan. Lalu ada proposal VE nomor 01048. Deskripsinya membangun saluran untuk memungkinkan sedimen anak sungai untuk melewati waduk penyimpanan dengan penghematan totalnya adalah 4.300.000 US dollar. Keuntungan dari konsep alternatifnya yaitu ada menghilangkan biaya konstruksi yang tinggi dari cekungan dan sedimen. Keuntungan dari konsep aslinya memungkinkan aliran air permukaan ke waduk sebagai sumber air tambahan yang potensial. Resiko dari penyerapan konsep alternatifnya adalah resiko penyumbatan saluran masuk gorong-gorong dan melimpahkan air dan sedimen ke dalam waduk. Dapat dihindari dengan langkah desain anti penyumbatan yang sesuai di saluran masuk, dan keputusan akhirnya adalah tidak diterima atau ditolak. Proposal VE nomor 01055. Deskripsinya adalah memodifikasi fitur debit bendungan untuk memungkinkan pengendalian suhu pelepasan yang lebih baik. Penghematan totalnya tidak ada. Keuntungan dari konsep alternatif memungkinkan pembuangan air secara ekonomis dari waduk di berbagai ketinggian. Keuntungan dari konsep aslinya yaitu kontrol suhu dalam pekerjaan outlet mungkin tidak memungkinkan lokasi yang cukup untuk mengalihkan air pada ketinggian yang berbeda. Resiko dari penerapan konsep alternatifnya lebih sulit untuk diizinkan daripada desain aslinya, dan keputusan akhirnya diterima. Lalu ada proposal VE nomor 01060. Deskripsi menggunakan infrastruktur listrik yang ada untuk memicu pompa tenaga kuda dengan daya rendah untuk waduk wind. Penghematannya tidak dihitung. Keuntungan dari konsep alternatifnya terdapat jalur listrik yang ada di Sungai Jila. Dimungkinkan untuk memberi jaya pada beberapa beban pemompaan listrik kecil dengan memperpanjang jalur ini. Studi akan diperlukan untuk mengevaluasi kemampuan jalur yang ada untuk dapat memicu beban tambahan. Keuntungan dari konsep asli tidak ada. Resiko dari penerapan konsep alternatif, infrastruktur yang ada tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk melayani pompa, dan keputusan akhirnya adalah diterima dengan modifikasi. Lalu ada proposal VE nomor 01061. Deskripsinya menggunakan 12,47 kV atau 13,8 kV daripada 4,16 kV untuk mesin pompa besar. Penghematan totalnya adalah 2 juta US dollar. Keuntungan dari konsep alternatifnya, mesin pompa individu akan lebih mahal, tetapi biaya keseluruhan akan lebih rendah. Menghilangkan satu trafo akan menyederhanakan desain gardu induk dan mengurangi biaya. Keuntungan dari konsep aslinya tidak ada. Resiko dari penerapan konsep alternatifnya tidak ada, dan keputusan akhirnya diterima. Lalu ada proposal VE nomor 01062. Deskripsinya adalah menghubungkan ke sumber 115 kV PNM daripada sumber tegangan 69 kV. Penghematannya tidak dihitung. Keuntungan dari konsep alternatifnya memberikan sumber yang lebih kuat untuk proyek sehingga lebih mudah menghidupkan mesin. Peningkatan sistem PNM 69 kV akan menjadi biaya yang harus dibayar oleh proyek. Keuntungan dari konsep aslinya tidak ada, risiko dari penerapan konsep alternatifnya tidak ada, keputusan akhirnya masih didiskusikan. Proposal VE nomor 05004. Deskripsi, menghilangkan atau memindahkan cekungan sedimentasi konsep asli dari hulu waduk off channel ke daerah genangan waduk dengan penghematan totalnya adalah 15 juta US dollar. Keuntungan dari konsep alternatifnya, lokasi tersebut dapat menghilangkan kebutuhan untuk pekerjaan outlet dan untuk atau layanan atau saluran darurat di cekungan sedimen. Dapat dikurangi untuk menghilangkan cekungan seluruhnya dengan mengandalkan penggalian sedimen secara berkala saat penyimpanan sedikit. Keuntungan dari konsep aslinya, panjang alinyaman terowongan lebih pendek sekitar 18.000 kaki. Resiko dari penerapan konsep alternatifnya adalah pemasangan pipa pada kemiringan lereng yang seragam tidak praktis, dan keputusan akhirnya adalah diterima. Lalu pada bagian ketiga ada rekomendasi tambahan.
Studi VE ini menghasilkan 17 rekomendasi tambahan. Rekomendasi tambahan ini dikategorikan berdasarkan bidang teknis pengalihan, sedimentasi, pengangkutan, penyimpanan atau waduk, distribusi, dan tinjauan model pengalihan. Tujuan rekomendasi tambahan VE ini adalah untuk mencari gagasan untuk meningkatkan proyek. Jadi di rekomendasi tambahan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ketersediaan air AUSA, itu hanya satu rekomendasi tambahan VE, yaitu nomor 01064, dengan deskripsinya adalah meninjau dan mengevaluasi pasokan air yang dapat dialihkan dari hasil proyek. Keuntungan dari konsep alternatifnya adalah memberikan perkiraan hasil proyek yang lebih baik, memfasilitasi pemahaman tentang bagaimana air dialihkan, dialirkan, disimpan, dan digunakan, akan memfasilitasi optimalisasi dan ukuran waktu serta fasilitas pengangkutan. Keuntungan dari konsep aslinya tidak ada, risiko dari penerapan konsep alternatifnya tidak ada, dan keputusan akhirnya adalah diterima. Lalu yang kedua ada rekomendasi untuk nilai. Ada rekomendasi tambahan VE nomor 01012. Deskripsinya adalah menerapkan rencana pengembangan proyek bertahap yang menyediakan pengalihan Sungai Cila dan tingkat penyimpanan awal dirancang untuk memfasilitasi desain dan konstruksi bertahap didasarkan pada potensi pasokan yang optimal dibandingkan dengan permintaan saat ini. Keuntungan dari konsep alternatifnya adalah menunda biaya modal awal yang signifikan, menyediakan pengalihan yang lebih awal daripada di bawah rencana pengembangan proyek penuh. Keuntungan dari konsep aslinya adalah memungkinkan penggunaan proyek penuh awal. Risiko dari penerapan konsep alternatifnya adalah operasi sistem awal tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan aliran pengalihan AUSA, dan keputusan akhirnya adalah diterima. Lalu ada rekomendasi tambahan VE nomor 01026. Deskripsinya adalah mengembangkan tujuan proyek dan kriteria operasional untuk alternatif pengalihan penyimpanan. Keuntungan dari konsep alternatifnya dapat menyediakan proyek yang lebih efisien. Keuntungan dari konsep aslinya tidak ada, risiko dari penerapan konsep alternatif tidak ada, dan keputusan akhirnya diterima. Lalu ada rekomendasi tambahan value engineering nomor 01006. Deskripsinya adalah mengalirkan aliran Sungai Cila dengan pertukaran atau reklamasi. Keuntungan dari konsep alternatif, meningkatkan hasil proyek, memanfaatkan air yang tersedia sesuai dengan AUSA, menyediakan pasokan irigasi tambahan hemat biaya. Keuntungan dari konsep aslinya, proposal ini merupakan tambahan dari konsep asli dan bergantung pada fasilitas yang terkait dengan konsep asli. Resiko dari penerapan konsep alternatifnya, tanpa administrasi yang tepat, konsep ini dapat mengurangi ketersediaan air untuk irigasi lokal, dan keputusan akhirnya adalah dipertimbangkan. Lalu ada rekomendasi tambahan VE nomor 01019. Deskripsinya adalah menambahkan perlindungan erosi tambahan pada struktur pengalihan yang diusulkan. Keuntungan dari konsep alternatifnya adalah mencegah gangguan pengalihan karena kegagalan struktur dan oleh erosi, menurunkan biaya sistem jangka panjang. Keuntungan dari konsep aslinya yaitu menurunkan biaya konstruksi awal. Risiko dari penerapan konsep alternatif tidak ada, dan keputusannya yang terakhir adalah diterima. Rekomendasi tambahan VE nomor 01020. Deskripsinya adalah menambahkan sistem alert untuk mengoptimalkan sistem operasi dan pendataan aliran air yang masuk dan keluar dari proyek. Keuntungan dari konsep alternatifnya adalah menyediakan data untuk pengoperasian sistem efektif. Keuntungan dari konsep aslinya tidak ada, risiko dari penerapan konsep alternatif tidak ada, dan keputusan akhirnya adalah diterima. Rekomendasi tambahan VE nomor 01027. Deskripsinya adalah menyelaraskan proses pengembangan dan evaluasi alternatif engineering, NEPA dan Section 404. Keuntungan dari konsep alternatifnya adalah menghemat waktu. Keuntungan dari konsep aslinya tidak menyelaraskan proses dalam jangka pendek, akan menjadi evaluasi alternatif yang lebih sederhana. Resiko dari penerapan konsep alternatif proyek yang tidak disukai bisa naik ke puncak dengan proses yang selaras, dan keputusan akhirnya adalah diterima. Rekomendasi tambahan VE nomor 01037. Deskripsinya adalah mengembangkan tujuan dan kebutuhan P dan N sebagai pernyataan dasar untuk pengembangan dan evaluasi alternatif. Keuntungan dari konsep alternatifnya adalah P dan N berfungsi sebagai deskripsi proyek yang diusulkan yang memungkinkan ISC untuk berbicara secara konsisten dan dalam berbagai forum tentang proyek tersebut. Keuntungan dari konsep aslinya tidak ada, risiko dari penerapan konsep alternatif tidak ada, dan keputusan akhirnya adalah diterima. Rekomendasi tambahan VE nomor 01030. Deskripsinya adalah mengembangkan dan atau memperluas dan menggunakan fasilitas FMI Tiron untuk penyimpanan air, pemompaan, dan saluran pipa untuk kebutuhan air basin membres. Keuntungan dari konsep alternatifnya memanfaatkan fasilitas yang ada, jalur angkutan, dan infrastruktur tenaga listrik.
Keuntungan dari konsep asli tidak bergantung pada pengembangan hubungan atau kesepakatan dengan FMI. Risiko dari penerapan konsep alternatif, FMI tidak didapat setuju atau termotivasi untuk bermitra dalam mengembangkan kebutuhan pasukan. Keputusannya adalah dipertimbangkan. Lalu ada rekomendasi tambahan VE nomor 02004, deskripsinya adalah membangun bendungan kepala rendah di titik pengalihan BHI di Sungai Jila, yang terdiri dari dinding bendung beton, dinding pemisah yang dipadatkan, dan menyediakan kedalaman air yang cukup untuk jalur lumpur sedimen, air bersih, dan persediaan pengalihan air yang memadai ke area intake untuk pengangkutan ke waduk SPAR. Keuntungan dari konsep alternatifnya yaitu memberikan kedalaman air yang memadai. Keuntungan dari konsep aslinya menurunkan biaya konstruksi. Risiko dari penerapan konsep alternatifnya, sedimen sungai dapat menumpuk dan menyebabkan penyimpanan tidak efektif. Keputusan akhirnya adalah tidak diterima atau ditolak. Rekomendasi tambahan VE nomor 04002, deskripsinya adalah tidak menyediakan pipa terpisah atau lapisan beton cor di tempat untuk terowongan. Keuntungan dari konsep alternatifnya adalah penurunan besar dalam biaya proyek dengan tetap mempertahankan fungsionalitasnya. Keuntungan dari konsep aslinya tidak ada. Risiko dari penerapan konsep alternatif, batuan yang ada di bagian terowongan tidak sekuat yang diperkirakan selama proses didesain. Keputusan akhirnya adalah dipertimbangkan. Lalu yang ketiga ada rekomendasi untuk studi lebih lanjut oleh ISC. Rekomendasi tambahan VE nomor 01005, deskripsinya adalah menetapkan jumlah dan lokasi pengiriman target untuk menambah aliran lingkungan. Keuntungan dari konsep alternatif, ada memberi informasi yang diperlukan untuk menjalan program augmentasi aliran lingkungan. Keuntungan dari konsep aslinya tidak ada. Risiko dari penerapan konsep alternatif tidak ada. Keputusan akhirnya adalah dipertimbangkan. Rekomendasi tambahan VE nomor 01052, deskripsinya adalah mengembangkan model air tanah atau air permukaan yang terintegrasi untuk membangun menentukan parameter operasional, untuk memantau keefektifan lingkungan dengan arus yang mengalir, dan untuk memperhitungkan pembuangan aliran balik ke Sungai Jila yang dapat diambil kembali dan digunakan kembali. Keuntungan dari konsep alternatifnya, pantau efektivitas aliran bypass lingkungan. Keuntungan dari konsep aslinya tidak ada, resiko dari penerapan konsep alternatif tidak ada, keputusan akhirnya adalah diterima. Lalu ada rekomendasi tambahan VE nomor 01007, deskripsinya adalah mempertimbangkan reservoir berjajar satu baris BHI bendungan homogenus dan pondasi aluvial yang tidak digarap. Keuntungan dari konsep alternatifnya adalah tanah yang tersedia cukup cocok untuk campuran aspal. Keuntungan dari konsep aslinya adalah konstruksi lebih sederhana dan lebih ekonomis. Risiko dari penerapan konsep alternatifnya adalah sistem pelapis yang terbuka akan mengalami penurunan siklus hidup. Keputusan akhirnya adalah diterima. Rekomendasi tambahan VE nomor 01050, deskripsinya adalah melakukan penambahan pemodelan hidrolik rinci dari struktur pengalihan yang diusulkan untuk menilai kinerja di bawah kisaran kemungkinan laju alir dan kondisi sedimentasi yang lebih luas. Keuntungan dari konsep alternatifnya adalah performa dokumen yang lebih baik dari struktur pengalihan di bawah kisaran kondisi yang diharapkan. Keuntungan dari konsep aslinya tidak ada, risiko dari penerapan konsep alternatif tidak ada, dan keputusan akhirnya adalah diterima. Lalu ada rekomendasi tambahan PE nomor 01021, deskripsinya adalah melakukan stimulasi Monte Carlo terhadap elemen operasi sistem kunci yang berkaitan dengan penangkapan dan pengiriman perairan Afrika untuk lebih mendemonstrasikan kelonggaran proyek, mengidentifikasi kerentanan proyek, dan mengidentifikasi peningkatan potensial dalam kinerja sistem. Keuntungan dari konsep alternatifnya adalah menunjukkan kelayakan proyek. Keuntungan dari konsep asli tidak ada, risiko dari penerapan konsep alternatif tidak ada, dan keputusan akhirnya adalah diterima. Rekomendasi tambahan PE nomor 01049, deskripsinya adalah membuat analisis dampak perubahan iklim dalam mode ketersediaan air ISC yang lebih kuat dengan memasukkan kemungkinan perubahan dalam tingkat aliran musiman karena perubahan iklim. Keuntungan dari konsep alternatifnya adalah menilai kerentanan proyek dan ketersediaan air AUSA. Keuntungan dari konsep aslinya tidak ada aplikasi AREN. Resiko dari penerapan konsep alternatifnya tidak ada, dan keputusan akhirnya adalah dipertimbangkan. Lalu ada rekomendasi tambah VE nomor 01035, deskripsinya adalah pompa air dari Waduk San Carlos kembali ke barat daya New Mexico. Keuntungan dari konsep alternatifnya adalah meminimalkan kebutuhan membangun penyimpanan tambahan. Keuntungan dari konsep aslinya adalah kualitas air lebih baik. Resiko dari penerapan konsep alternatif adalah membutuhkan lebih banyak listrik. Keputusannya adalah tidak diterima atau ditolak. Lalu bagian keempat, gagasan analisis tetapi tidak diusulkan. Gagasan berikut diberhentikan selama penyisihan ide awal. Mereka tidak dianalisis sampai pada titik daftar keuntungan dan kerugian individu. Ada gagasan nomor 01001, yaitu gunakan terowongan dari Waduk SPAR ke Waduk POP. Alasan gunakan
Alasan gagasan tidak diusulkan itu karena tidak mengurangi biaya dan tidak memberikan solusi yang lebih baik. Kalau ada gagasan 01002 yaitu pindahkan struktur pengalihan lebih jauh ke hulu, alasan gagasan tidak diusulkan hanya akan menaikkan atas waduk sebesar 54 kaki dan menambah biaya lebih dari 7 juta US dollar. Lalu ada gagasan 01004 yaitu bangun satu bendungan online besar. Alasannya karena masalah lingkungan membuat perizinan sangat tidak mungkin. Mungkin harus dipertimbangkan dalam analisis alternatif perizinan. Lalu ada gagasan nomor 01010, yaitu gunakan pemompaan air tanah dari Franks Wells untuk mengurangi dan atau menghilangi pemompaan SWRWS. Alasannya itu membutuhkan air untuk dimasukkan pada bagian atas pembagian di elevasi 5.650. Lalu ada 01022, yaitu gali lebih lanjut waduk daripada menaikkan bendungan. Air tanah menimbulkan masalah pengangkatan, pembuangan barang rampasan itu mahal. Analisis sebelumnya telah menunjukkan bahwa perbedaan adalah selalu lebih mahal. Lalu ada gagasan nomor 01023, yaitu beli hak air lahan pertanian dan atau beli lahan pertanian untuk mendapatkan air. Alasan tidak diusulkan karena tidak memenuhi kebijakan ISC. Lalu ada gagasan nomor 01028, yaitu alihkan lebih banyak aliran dan hasil tekan tenaga yang berasal dari waduk SPAR. Alasan tidak diusulkan karena volume air dan head rendah tidak akan menghasilkan daya listrik yang cukup untuk mengimbangi biaya siklus hidup. Lalu ada gagasan nomor 01029, koordinasikan waktu pengalihan dengan kebutuhan air. Alasan gagasan tidak diusulkan karena tidak layak. 01036, gunakan penyimpanan air tanah yang terkandung sebagai pengganti penyimpan air permukaan. Alasan tidak diusulkan tidak mengurangi biaya dan tidak memberikan solusi yang lebih baik. 01041, minimalkan jumlah bendungan untuk meningkatkan potensi pembangkit listrik. Alasan tidak diusulkan karena volume dan ketinggian air tidak cukup untuk membuat berfungsi. Lalu 01054, buat waduk Bear Creek dan hapus waduk Wind dan waduk Pop. Alasan tidak diusulkan karena waduk Bear Creek adalah habitat kritis. Lalu ada gagasan nomor 01056, letakkan bendungan pengalihan jalur utama di hilir Cila dari lokasi saat ini untuk menghilangkan pemompaan di waduk Wind. Alasan gagasan tidak diusulkan karena mengizinkan bendungan baru di sungai jalur utama akan sulit. Lalu ada gagasan nomor 01063, yaitu selidiki keberadaan sumber daya alternatif lain di daerah tersebut. Alasan tidak diusulkan karena pengetahuan tim menunjukkan tidak ada fasilitas seperti itu. 02002 Wells tidak praktis untuk volume ini. 02003 Rainy Wells sebelumnya dianalisis oleh BOR dan gagal karena ketidakpraktisan ukuran. 02005 Pompa tidak sempat memompa volume yang dibutuhkan dengan morfologi sungai. 02007 struktur pengalihan, alasannya ini adalah tujuan bukan alternatif. 02008 geometri yang fleksibel tidak cukup kuat untuk lingkungan. 02009 menyedot ke dalam air tidak mencukupi. 03003 tangguh tidak praktis untuk volume ini. 03006 membangun serangkaian bendungan kecil di sepanjang sungai tidak mengurangi biaya dan tidak memberikan solusi yang lebih baik. Lalu ada 03007, yaitu gunakan lake roadbeds, kedekatan dengan area hutan belantara, tidak mendapatkan lebih dari beberapa ribu AF, kesulitan dengan jalur pipa pasokan. 03008, gunakan area Mugolon Creek, alasan tidak diusulkan karena bendungan secara teknis akan sama menentang dengan lokasi lain dan akan menanggung tantangan lingkungan yang sangat mirip dengan membangun bendungan di jalur utama Sungai Cila. Lalu 04001, tambahkan sebuah terowongan pendek di atas pembagian. Tidak ada bentangan jalur pipa yang layak di atas pembagian kontinental di mana terowongan harus dipertimbangkan sebagai pengganti pipa. Lalu 05001, pasang bak sedimentasi di titik pengalihan. Alasan tidak diusulkan karena volume membuat ini tidak praktis. Lalu 05002, kolam pengendapan di dekat sungai. Alasan tidak diusulkan karena membutuhkan area yang luas. Dan 05003, gunakan ruang pasir mekanis. Alasan tidak digunakan karena volume ini tidak praktis. Lalu di bagian 5 ada gagasan hasil brainstorming. Tabel berikut nanti mencantumkan semua ide yang dihasilkan oleh tim VE, itu diatur oleh fungsi dari mana mereka dihasilkan. Ada gagasan nomor 01001 dengan deskripsi gunakan terowongan dari waduk SPAR ke waduk Pop, penempatannya lulus. Ada 0102 pindahkan struktur pengalihan lebih jauh ke hulu, penempatannya lulus. 01003 alihkan beberapa aliran anak sungai ke waduk, penempatannya lulus. 0104
bangun satu bendungan online besar penempatannya gagal. 01005 tetapkan titik pengiriman target untuk augmentasi aliran lingkungan penempatannya adalah rekomendasi tambahan. 01006 tangkap kembali augmentasi aliran untuk penggunaan lain penempatannya lulus. 01007 gunakan desain bendungan alternatif penempatannya lulus. 01008 tingkatkan kendali rembesan penempatannya gabungkan dengan 01007. 01009 ada pipa air dari pengalihan ke waduk SPAR penempatannya lulus. 01010 gunakan penempatan air tanah dari French Wells untuk mengurangi dan atau menghilangkan pemumpaan SWRWS penempatannya lulus. 01011 menerapkan efisiensi irigasi perbaikan dan perkecil ukuran sistem penempatannya lulus. 01012 kembangkan rencana pementasan implementasi penempatannya lulus. 01013 kurangi jumlah waduk Greenwood penempatannya lulus. 01014 letakkan pumping plant di ujung terowongan buat waduk SPAR lebih besar dan hilangkan waduk Queen penempatannya lulus. Lalu ada 01015 optimalkan jumlah stasiun pompa penempatannya lulus. 01016 ada gabungkan dengan penempatannya gabungkan dengan 01015. Lalu ada gagasan nomor 01017 gunakan lapisan semen tanah untuk dasar beberapa atau semua waduk dengan penempatannya gabungkan dengan 01007. Gagasan 01018 ada deskripsi gunakan waduk tunggal antara SPAR dan POP penempatannya gabungkan dengan 01013. 01019 tambahkan pelindung mengapit di lokasi pengalihan penempatan yang lulus. 01020 pasang sistem SCADA di cabang utama Sungai Jila dan anak sungainya penempatannya rekomendasi tambahan. 01021 lakukan analisis model operasional Monte Carlo penempatannya direkomendasi tambahan. 0102 gali lebih lanjut waduk daripada menaikkan bendungan penempatannya gagal. 01023 beli hak air lahan pertanian dan atau beli lahan pertanian untuk mendapatkan air penempatannya gagal. 01024 dapatkan kembali aliran balik irigasi penempatannya gabungkan dengan 01006. 01025 tangkap aliran anak sungai yang dilintasi kanal penempatannya gabungkan dan digabungkan dengan 01003. 01026 kembangkan kriteria operasional untuk aliran augmentasi lingkungan penempatannya adalah lulus. 01027 selaraskan proses evaluasi teknik SNEPA dan Section 404 penempatannya rekomendasi tambahan. 01028 alihkan lebih banyak aliran dan hasilkan tenaga yang berasal dari waduk SPAR penempatannya adalah gagal. 01029 adalah koordinasikan waktu pengalihan dengan kebutuhan air penempatannya lulus. 0103 perlu perluas dan gunakan fasilitas Titan Bill Evans Lake penempatannya lulus. 01031 gunakan layar masukan pasif saat pengalihan penempatannya lulus. 01032 pembesaran waduk Queen dan hilangkan waduk Paus penempatannya adalah gabungkan dengan 01013. Lalu ada 01033 pengunjungan konjungtif dengan akuifer air tanah penempatannya gabungkan dengan 01010. 01034 buat waduk sebesar mungkin untuk pump storage dan waduk pop sekecil mungkin penempatannya adalah gabungkan dengan 01013. 01035 perbesar waduk San Carlos dan pompa kembali ke sistem SWRWS penempatannya adalah lulus. 01034 adalah gunakan penyimpanan air tanah yang terkandung sebagai pengganti penyimpanan air permukaan penempatannya adalah lulus. 01037 validasi optimalkan jumlah penyimpanan yang dibutuhkan dan dimasukkan untuk tujuan dan kebutuhan proyek penempatannya adalah rekomendasi tambahan. 01038 memperjelas dan atau mendukung tujuan dan kebutuhan penempatannya adalah gabungkan dengan 01037. 01039 mengoptimalkan porsi SWRWS sistem untuk mengurangi jumlah pompa penempatannya adalah gabungkan dengan 01015. 01040 pasang generator head rendah jika memungkinkan penempatannya adalah seperti yang dirancang. 01041 minimalkan jumlah bendungan untuk meningkatkan potensi pembangkit listrik penempatannya adalah gabungkan. 01042 mengurangi ukuran proyek sehingga menjadi layak dengan menerapkan semacam dari berkurangnya permintaan. Misal konservasi penempatannya adalah gabungkan dengan 01011.
01043 jalankan kesepakatan dengan pengairan untuk mengakomodasi augmentasi lingkungan penempatannya adalah gabungkan dengan 01011. 01044 penghematan air dan irigasi yang ditingkatkan efisiensi yang akan digunakan untuk augmentasi lingkungan penempatannya adalah gabungan 01011. 01045 memiliki beberapa titik penangkapan kembali yang untuk memulihkan air augmentasi. Penempatannya adalah gabungkan dengan 01006, 01046, mengembangkan konstruksi bertahap untuk mangas dan waduk spar. Penempatannya adalah gabungan dengan 01012, 01047 adalah bangun bendungan di Greenwood dan perluas landing sumur di Franks dan tambahan pengalihan atas di Mogollon. Penempatannya adalah gabungan dengan 01010 dan yang ada juga 01048 biarkan anak sungai melewati waduk untuk mencegah sedimen keluar. Penempatannya adalah lulus. Lalu ada 01049 sertakan variasi musiman dalam perhitungan klimatologi termasuk tunjangan sedimentasi musim panas. Penempatannya adalah rekomendasi tambahan. 01050 mendesain dan memodelkan hasil untuk variasi aliran jumlah besar. Penempatannya rekomendasi tambahan. 01051 rancang mekanisme untuk mengukur arus balik. Penempatannya adalah gabungan dengan 01011. 01052 buat model air tanah atau air permukaan untuk lembah. Penempatannya rekomendasi tambahan. 01053 gunakan layar koanda hanya saat pengalihan dan menggunakan kanal dan pengalihan ke waduk spar. Dengan penempatannya adalah gabungan dengan 01009. 01054 tambahkan waduk Bear Creek dan hapus waduk Win dan waduk Pop. Penempatannya gagal. Lalu ada 01055 tambahkan fitur kepembuangan bendungan untuk memungkinkan kontrol suhu. Penempatannya adalah lulus. 01056 adalah melepaskan bendungan pengalihan jalur utama di Hilir Cila dari lokasi saat ini untuk menghilangkan pemompaan di waduk Win. Penempatannya adalah lulus. 01057 ikat jumlah pengalihan dengan kontribusi anak sungai, gabungkan dengan 01003, 01058, kembangkan kriteria koperasi saat pesarus harian rata-rata. Penempatannya adalah gabungan dengan 01020. Lalu ada 01059, hilangkan waduk dan gunakan penyimpanan bawah tanah. Penempatannya adalah gabungkan 010 dengan 01036. 01060 matikan pompa tenaga kuda rendah dari infrastruktur yang ada. Penempatannya lulus. 01061 buat tegangan servis 4160 volt dengan penempatan yang adalah lulus. 01062 minta PNM didistribusikan kepada 115 kV. Penempatannya adalah lulus. 01063 selidiki keberadaan sumber daya alternatif lain di daerah tersebut. Penempatannya adalah gagal. 01064 tinjau dan evaluasi pasokan air yang dapat dialihkan hasil proyek dan penempatannya adalah lulus. Lalu ada yang kedua, mengalihkan air dengan gagasan nomor 02001. Galeri infiltrasi, penempatannya seperti yang dirancang. 02002 well seperti gagal. 02003 sumur hujan gagal. 02004 bendungan kepala rendah lulus. 02005 pompa gagal. 02006 bendungan tetap dengan penempatan gabungannya dengan 02004. 02007 struktur pengalihan gagal. 02008 geometri yang fleksibel gagal. 0209 menyedot gagal. Lalu yang ketiga ada menyimpan air, yaitu gagasan nomor 03 sampai 01 bendungan dan waduk seperti yang dirancang. 03002 simpan di properti tambang yang ada gabungan dengan 01030. Lalu ada tangki 03003 ada tangki, penempatannya gagal. 03004 aquifer tetapan penempatannya gabungan dengan 01036. 03005 simpan di sungai dengan penempatannya gabungkan dengan 01056 dan ada gagasan nomor 0306 membangun serangkaian bendungan kecil di sepanjang sungai dengan penempatannya lulus. Lalu ada 03007 gunakan Lake Roberts, penempatannya rekomendasi tambahan. 0308 gunakan area Mogollon kering, penempatannya lulus. 0309 gunakan Twin Sister Canyon, bisa digunakan untuk rekreasi juga, penempatannya seperti yang dirancang. Lalu yang ke 4 ada mengalirkan air, itu ada gagasan nomor 4001 menambahkan bagian terowongan pendek di atas pembagian, penempatannya lulus. 04002 jangan melapisi terowongan, penempatannya rekomendasi tambahan. 04003 gunakan flume, penempatannya gabungan dengan 01009. Gagasan nomor 04004 kirim ke Sungai Mimbres untuk sebagai dari sistem distribusi, penempatannya adalah gabungan dengan 03007.
Dan yang kelima ada air bersih, ada 05001 pasang sedimentasi di titik pengalihan penempatannya gagal, 05002 kolam pengendapan di dekat sungai penempatannya gagal, 05003 gunakan ruang pasir mekanis penempatannya gagal, dan 05004 pindahkan cekungan sedimentasi ke ujung kepala waduk penempatannya adalah lulus. Lalu di bagian ke-6 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu estimasi biaya pada saat awal pelaksanaan studi value engineering adalah 641 juta 300. Kesimpulannya adalah estimasi biaya pada saat awal pelaksanaan studi VE adalah 641.356.000 US dollar termasuk desain kontingensi. Estimasi penghematan dari proposal yang diterima adalah 106.514.430 US dollar setelah membuat penyesuaian untuk tumpang tindih tabungan dengan tambahan tabungan sebesar 15.260.000 US dollar berasal dari proposal yang ditunda. Lalu sarannya adalah saran studi VE lebih lanjut dan langkah selanjutnya yang diberikan oleh tim VE adalah mengembangkan pernyataan tujuan dan kebutuhan yang definitif dan ringkas, melakukan penelitian sebagai berikut, simulasi terpadu pasokan air dan elemen, operasi sistem kunci, waktu jumlah, dan lain-lain, pemodelan hidrolik terperinci dari struktur pengalihan, penilaian terperinci tentang perubahan iklim. Lalu yang ketiga ada menyempurnakan konfigurasi dan ukuran komponen utama, melakukan penyelidikan geoteknik tambahan untuk lokasi waduk yang dipilih, meninjau kembali desain bendungan dan desain rembesan waduk. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai value engineering pada SWRWS Project. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Valeria Fikarian Amaris. Terima kasih.